Bab 1111, Misi Balas Dendam. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Hei, tuan rumah memicu misi balas dendam, membunuh mantel berdarah, misi tidak memiliki batas waktu, dan menyelesaikan bonus 3 poin menelan. Apa? Setelah mendengar nada ini, Yesuan juga canggung. Misi balas dendam, membunuh pakaian berdarah Mo, tidak ada batas waktu. Membunuh Wall, pakaian berdarah masa lalu adalah reinkarnasi. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, tetapi saat berikutnya dia baru ingat satu hal, pakaian berdarah Mo ini baru saja terbangun untuk meneruskan ingatan, dan alamnya masih merupakan 5 elemen Fientin, ada banyak trik besar yang tidak dapat digunakan. Bukan, tidak mungkin untuk membunuh pakaian berdarah Mo. Jika Anda ingin menyelesaikan misi balas dendam ini, Anda hanya bisa menjadi panas. Jika tidak, jika Anda tidak ingin tumbuh dewasa, dia tidak akan mau membunuh. Hadiah 3 poin untuk menelan, ini terlalu kaya. Yesuan menelannya, terima. Saat ini, dia langsung mengambil misi balas dendam ini. Lagi pula, tidak ada batasan waktu untuk misi balas dendam, dan tidak ada hukuman. Kenapa tidak? Jubah darah Mo itu, mungkin sudah sampai ke 4 keluarga besar, jadi kecepatan Yesuan pasti lebih cepat. Mata kekosongan. Yesuan segera menerobos kekosongan dan kembali ke keluarga Zhao. Hei, bagaimana kabarmu kembali? Jauh dari kultivasi Zhao Jia Lingkuan, aku merasakan aroma Yesuan, jadi aku bertanya padanya di udara. Tidak terlalu bagus. Aku pergi ke Jin Yancheng dan membunuh reinkarnasi. Sekarang dia mungkin datang untuk menghancurkan 4 keluarga besar. Yesuan dengan cepat mengatakan sesuatu. Apa? Reinkarnasi. Jatuhnya juga terkejut, dan buru-buru meninggalkan Lingkuan untuk bergegas menuju Yesuan. Fientin, terpencil, penuh harapan, hancur, nirwana, umur panjang, reinkarnasi, Fientin dan putaran pengembalian ini, tetapi ada celah yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang aku punya misi untuk membunuh reinkarnasi ini, dan hanya satu kesempatan. Yesuan berkata dengan wajah bermartabat, kamu jatuh untuk berlatih, dan kemudian bunuh dia bersamaku. Setelah beberapa saat menghancurkan, yang cantik itu berbalik dan tertawa dan berkata, ini menyenangkan, Fientin sebenarnya membunuh reinkarnasi, sama seperti aku memiliki keterampilan baru, aku tidak dapat menggunakannya. Aku memperkirakan bahwa kita masih memiliki 1 atau 2 hari, hal-hal ini untukmu, kita harus menerobos. Yesuan akan menyerahkan Tiandi di Bao. Dengan ini, aku dapat menerobos lagi dalam sehari, Tuan Muda dapat yakin. Jatuh dan tertawa, langsung melompat tinggi, terjun ke mulut mata air. Melihat bagian belakang yang jatuh, Yesuan jatuh ke dalam meditasi. Dia dibunuh oleh Fientin, membunuh Kaisar Fientin yang berlumuran darah berusia 5 tahun, dan Kaisar yang berlumuran darah itu membangkitkan ingatannya dan menjadi reinkarnasi, tetapi alamnya tidak berubah, atau Fientin berlipat 5. Namun, hanya pakaian dewa dari alam 5 kali lipat Fientin, yang secara langsung membunuhnya yang telah menerobos ke 4 elemen Fientin. Kekuatan ini begitu kuat sehingga dia harus menerobos sekali lagi, jika tidak, dia tidak akan bisa melawan ini. Zhao Kun, datanglah ke tempatku. Yesuan segera memberi perintah kepada Zhao Kun. Segera, Zhao Kun datang. Saat ini, Yesuan memberitahu Zhao Kun tentang kejadian itu. Setelah mendengarkannya, Zhao Kun juga kagum. Roda, reinkarnasi. Zhao Kun mengatakan sesuatu dengan gagap. Reinkarnasi, tetapi alam ketujuh di langit, berada di belakang keabadian dan surga. Ya, reinkarnasi, jadi aku harus meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin. Berikan aku semua informasi tentang lingkungan keluarga Zhaomu. Yesuan mengangguk. Sekarang Zhao Jiazong, kakekku berusia 6 tahun di Fientin, 2 paman berusia 5 tahun di Fientin, kakekku, ayah dan orang lain bertambah. Ada 10 Fientin 4. Zhao Kun menjawab, Fientin berlipat 5, aku tidak bisa mengendalikannya, tetapi aku bisa mengendalikan 4 elemen Fientin. Setelah mendengarkannya, Yesuan dengan hati-hati merencanakannya di dalam hatinya, dan kemudian berkata, sekarang aku meninggalkan keluarga Zhao. Di gunung yang dalam tempat kita lewati ketika kita datang ke Zhao, kamu memanggil ayahmu dan yang lainnya satu persatu. Ya, Tuan. Suasana hati Zhao Kun tidak berfluktuasi. Dia tahu bahwa Yesuan akan mengendalikan seluruh keluarga Zhao. Untuk mencegahnya, Yesuan tetap menjatuhkannya. Bagaimanapun,
Kekuatan jiwa yang jatuh tidak normal. Bahkan jika itu tidak menembus 3 elemen Vientiane, itu dapat membantu. Pada saat itu, Ye Xuan langsung pergi, dan kemudian pergi ke pegunungan yang dalam di luar Zhao. Faling terus berkultivasi, menunggu kedatangan Zhao Kun. Segera, Ye Xuan merasakan napas yang kuat mendekat. Kun, siapa yang begitu misterius? Seorang pria parubaya mengikuti Zhao Kun dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, kamu datang. Zhao Kun langsung pergi bersama ayahnya Zhao Ming. Pada saat ini, Ye Xuan menyembunyikan napasnya. Setelah Zhao Zhao masuk, dia langsung membakar matanya. Apa? Hati Zhao Ming sakit dan buru-buru memegang dadanya dan berteriak. Ayah, ada apa denganmu? Zhao Kun di samping berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia secara alami tahu bahwa Ye Xuan telah memulai. Bagaimanapun, dia juga menderita mata terbakar. Apakah karena aku telah membudidayakan orang buta? Ada sedikit keraguan di hati Zhao, tetapi saat berikutnya, dia tahu bahwa dia sedang diserang mental. Seseorang menyerangku dengan serangan spiritual, Kun berhati-hatilah. Zhao Zhao tidak lupa mengingatkanku. Namun, begitu suaranya jatuh, Zhao Kun tiba-tiba menyerang ayah kandungnya. Hei, tirai Zhao terbang ke depan dan menghancurkan beberapa pohon. Kun, kamu. Ketakutan Zhao Zhao tidak dapat dipastikan, dan itu dihitung sebagai serangan diam-diam. Penyerang diam-diam itu ternyata adalah putra kandungnya sendiri. Untuk sementara waktu, dia sedikit ragu apakah Zhao Kun sedang dipalsukan. Selanjutnya, ada dua sosok, yaitu Ye Xuan dan Vol. Mata pembakaran, pesona, keduanya langsung menggunakan serangan mental terhadap Zhao Zhao. Zhao Zhao ingin menutup matanya, tetapi dalam kasus ini, menutup matanya berarti menemukan kematian. Meskipun mungkin untuk merasakan gerakan di sekitar Vientiane, lebih baik menggunakan mata daripada yang spiritual. Mata kendali. Hei, kendalikan kesuksesan. Zhao Zhao belum bergerak, dikendalikan langsung oleh Ye Xuan. Tentu saja, kreditnya tidak kecil, dia sekarang memiliki serangan mental lainnya selain pesona. Sekarang, Ye Xuan mengendalikan pemilik Zhao Jia saat ini, Zhao Zhao, jadi dia dengan cepat membiarkan tirai Zhao kembali untuk mengambil kekayaan bersihnya sendiri, dan pada saat yang sama menggunakan metode yang sama untuk memikat seseorang. Ye Xuan membuka kekosongan dan mengirim tirai Zhao dan Zhao Kun kembali. Setelah setengah jam, Zhao Mu membawa orang lain untuk datang. Orang ini adalah sepupu Zhao Ming, dan kekuatannya juga sama di Vientiane. Sepupu, apa yang kamu bawa aku ke sini? Sepupu Zhao Chuang sangat bingung. Pada saat ini, Ye Xuan dan Jatuh muncul. Zhao Zhao melihat situasinya, langsung menyerahkan Qiang Kun miliknya sendiri. Ada banyak hal, tetapi masih ada jarak dari terobosanku. Ye Xuan melirik sekilas tirai Zhao ini adalah pemilik keluarga Zhao dan memiliki status tinggi. Tetapi ini tidak berarti bahwa ia dapat menggunakan barang-barang keluarga dengan santai, karena ada 3 orang di kepalanya. Setelah Ye Xuan menelan 200.000 spar jiwa di dalam, kekuatan dan kekuatan jiwa meningkat, dan kemudian ia mulai mengendalikan sepupu Zhao. Segera, orang ini juga dikendalikan olehnya, dan kemudian Ye Xuan mengirim pihak lain kembali. Berulang kali, Ye Xuan dengan cepat mengendalikan 10 Master Vientiane yang berada di rumah Zhao. Pada saat yang sama, ia juga langsung menerobos ke 5 elemen Vientiane. Selanjutnya, Ye Xuan menggunakan metode yang sama untuk memimpin 2 Master Vientiane, yang berada di kepala keluarga Zhao, dan kemudian dikendalikan. Namun, masih mustahil untuk membiarkan Ye Xuan menerobos ke Vientiane, dan celahnya terlalu besar. Zhao adalah yang pertama dari 4 keluarga, tetapi industrinya tersebar di lebih dari selusin kota. Hal-hal dalam keluarga Zhao tidak banyak. Ye Xuan kembali ke rumah Zhao dan memikirkannya. Untungnya, 4 keluarga teratas relatif dekat, hanya setengah hari jauhnya, jadi Ye Xuan memutuskan untuk pergi ke rumah uang di sebelahnya. Kamu, mari beritahu keluarga Zhao, biarkan dia mengambil tindakan pencegahan, jangan dibunuh oleh Mo Sui. Ye Xuan mengingatkan 2 orang di depannya. Pada saat ini, 2 orang di depannya, tetapi pegangan kedua dan ketiga dari keluarga Zhao semuanya berlima di Vientiane, dan status mereka adalah yang kedua setelah keluarga Zhao. Pakaian darah Mo, kehidupan terakhir tampaknya menjadi pembunuh yang tak tertandingi. Cara pembunuhan mungkin tidak semudah itu, bahkan jika Vientiane ada di matanya, selama dia menemukan kesempatan, aku khawatir itu akan mati. Dan Moxie ini memiliki persyaratan ketat untuk dirinya sendiri, yaitu,
pukulan untuk mengalahkan, maka itu tidak akan ditembak lagi. Namun, sebelum Yesuan mendengarkan dirinya sendiri mengatakan bahwa dia telah menjadi pembunuh selama ribuan tahun dan tidak pernah kehilangan tangannya. Kali ini, itu terlalu berbahaya. Meskipun aku cukup beruntung untuk selamat, jika aku mengenakan kemeja sialan ini, siapa yang tahu apa artinya dia? Yesuan sangat khawatir. Misi balas dendam ini adalah yang pertama kalinya, dan hadiahnya sangat kaya. Selama kamu membunuh Moxie ini, kamu akan mendapatkan 3 poin menelan secara langsung. Jika dia diizinkan memiliki 3 poin menelan, dia dapat memperkuat darah si kembar 3 kali dan meningkatkan kekuatan 30%. Jika kamu membuat 2 poin lagi, Megatron akan dapat maju lagi. Pada saat itu, pedang asli akan dikembalikan. Hei, Wan Jian diturunkan ke akhir. Tepat ketika Yesuan siap untuk pergi, sistem tiba-tiba memberi perintah. Kartu itu dapat digunakan lagi. Pada saat keberangkatan, Yesuan tiba-tiba berubah pikiran. Daripada pergi ke rumah uang, lebih baik langsung pergi ke pintu baju berdarah. Dengan kecepatannya, dia bergegas dari Jinyancheng ke pintu baju berdarah, bahkan tidak sampai sehari. Sudah memutuskan, pergi ke pintu baju berdarah. Di lubuk hati Yesuan, dia menerobos kehampaan dan kembali ke Jinyancheng lagi. Pada saat ini, hanya tinggal sehari lagi dari ingatan Mo Sui, tetapi di tengah hari, semua orang di Jinyancheng pergi dengan barang bawaan. Yesuan terlalu malas untuk mengurus ini, dan langsung bergegas ke pintu berdarah. Pintu baju berdarah adalah gabungan dari 4 keluarga besar, dan ada 7 tuan dari Vientiane di pintu itu. Namun, Yesuan sekarang berada dalam situasi 5 kali lipat di Vientiane. Dalam kasus memiliki Wan Jian kembali ke sekte, bagaimana dengan puluhan ribu gajah? Selama perjalanan berjalan lancar, maka mungkin saja bisa menerobos ke Vientiane. Namun, waktunya tidak banyak, meskipun pada saat keberangkatannya, keluarga Zhao tidak muncul, tetapi itu tidak berarti bahwa 3 lainnya aman. Mungkin, 3 lainnya semuanya telah dihancurkan. Oleh karena itu, ia harus berpacu dengan waktu, dan harus merampok pintu berdarah sebelum membunuh pakaian berdarah. Tuan muda, saya menerobos ke Vientiane. Dalam perjalanan Yesuan bergegas ke pintu baju berdarah, ada berita yang datang. Hanya dalam beberapa hari, musim gugur telah menjadi terobosan dari Vientiane ke 3 elemen Vientiane. Kualifikasi ini benar-benar unik. Hati-hati, pakaian berdarah itu kuat di masa lalu, dan Anda dapat menerobos sekali dalam sehari. Yesuan buru-buru mengingatkan, reinkarnasi, tetapi setelah habitat yang panjang, ini mewakili Mo Sui tetapi monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Setelah hidup selama bertahun-tahun, persepsi alam sangat dalam, dan itu sama sekali tidak sebanding dengan Yesuan. Di dunia terakhir, butuh 200 tahun untuk menerobos ke lingkungan yang berumur panjang, dan butuh 1000 tahun lagi untuk menerobos siklus. Di dunia ini, dia kembali ke reinkarnasi, mungkin bahkan tidak digunakan selama 500 tahun. Ini adalah kekuatan reinkarnasi. Setelah waktu yang lama, Yesuan akhirnya memasuki batas pintu baju darah. Pintu berlumuran darah itu kuat, dan cara pembunuhannya sangat kuat. Itu adalah penguasa bagian ini. 4 keluarga besar tidak ingin berkonflik dengan pintu berlumuran darah, tetapi pintu berlumuran darah itu terlalu menipu, jadi keempat keluarga itu melawan. Yesuan menyamar sebagai pintu berlumuran darah untuk melindungi hukum, menyembunyikan napas, dan kemudian bersandar. Namo yang terlahir kembali dari darah telah terlahir kembali, tetapi dia mungkin telah kembali ke pintu baju darah. Jika itu mengenai, itu akan menjadi tragedi. Yesuan berpikir dalam hatinya, itu berada di depan gerbang gunung pintu baju darah. Ada 2 murid yang dijaga oleh 2 orang Vientiane di pintu-pintu yang berlumuran darah. Yesuan pergi dan bertanya langsung, apakah tuan gerbang kembali? Ketika kedua murid yang dijaga melihat Yesuan mengenakan kostum, mereka juga mengangguk serempak, kembalilah. Jawaban ini juga mengejutkan Yesuan. Apakah penjaga pintu sekarang ada di pintu? Yesuan bertanya lagi. Pemilik pintu kecil kembali kemarin, tetapi pergi lagi, jawab seorang murid. Benar, dan setelah beberapa guru kembali, saya mendengar bahwa bahkan guru tua pun khawatir, dan mereka sangat menghormati guru yang lebih muda. Murid lain berkata dengan terkejut. Sangat hormat. Yesuan melirik sekilas. Dengan mengatakan itu, Mo Sui mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi. Reinkarnasi,
Ini adalah hal yang sangat besar bagi pintu baju darah. Bahkan jika pintu baju darah 100 kali lebih kuat, ribuan kali atau bahkan 10.000 kali, tidak mungkin untuk memiliki orang yang kuat dalam reinkarnasi. Oleh karena itu, pintu bernoda darah harus sama dengan Dewa Darah menyembah. Meskipun Mo Xueyi terlahir kembali, tetapi tubuh barunya masih memiliki kerabat, ayahnya adalah pemilik pintu baju darah, jadi wajar saja untuk menjaganya. Namun, Moxie ini telah meninggalkan pintu berdarah lagi. Mungkin dia sudah mulai bertindak. Tunggu, pakaian darahmu kembali kemarin, kecepatan ini lebih cepat dariku sekarang. Ye Xuan memikirkan masalah ini, dan segera menelan mulutnya, jantungnya juga sedikit bergetar. Dia datang dari Jin Yancheng, dan butuh waktu lama, dan Mo Xueyi kembali kemarin, lebih cepat darinya. Sangat mungkin pakaian berdarah ini telah menembus 6 kali lipat Vientiane. Tentu saja, juga mungkin untuk tinggal di Vientiane. Apakah Mo Yi adalah Vientiane 5 kali lipat, atau Vientiane 6 kali lipat, Ye Xuan tidak bisa memakannya. Bagaimanapun, yang pertama adalah reinkarnasi. Selanjutnya, Ye Xuan harus menghadapi masalah, yaitu menyelinap masuk untuk menanyakan berita, atau langsung ke dalamnya. Pintu berlumuran darah ini memiliki kehidupan lama 7 kali lipat, dan jika langsung dibunuh, itu pasti akan menjadi kelompok. Namun, jika Anda menggunakan mata kendali untuk menyelam, Anda dapat mengendalikan para penguasa pintu baju darah seperti Zhao. Saat ini, Ye Xuan membuat keputusan. Laten, Ye Xuan berpura-pura menjadi pelindung pintu baju darah dan memasuki pintu berlumuran darah. Para tetua pintu berlumuran darah, Vientiane 4 kali lipat dan Vientiane, adalah target Ye Xuan. Benar saja, itu adalah ular lokal, begitu banyak penguasa. Ye Xuan Cai baru saja memasuki pintu baju darah, yaitu, dia merasakan napas ratusan napas, dan ada beberapa yang sangat kuat. Napas-napas ini cukup tumpang tindih untuk membuatnya merasa bersalah. Saat ini, ada hampir 100 di Vientiane, dan ada lebih dari selusin di Vientiane, yang bahkan lebih kuat dari 4 keluarga besar. Namun, orang-orang ini di mata Ye Xuan memiliki banyak pengalaman. Menggunakan mata persepsi, ia langsung menemukan penatua pintu berdarah dari Vientiane terbaru, dan kemudian mengendalikannya tanpa mengatakan apapun. Pada saat ini, Ye Xuan adalah Vientiane 5 kali lipat, dan hanya perlu satu pandangan untuk mengendalikan Vientiane. Berikan semua barang milikku. Ye Xuan memberi perintah kepada penatua berusia 4 tahun itu. Baik, Tuan. Penatua pintu berlumuran darah itu mengangguk, dan ia menyerahkan cincin Qiankun kepada Ye Xuan. Ye Xuan melihatnya, dan benar saja, diperkirakan itu digunakan oleh para penatua atau untuk murid dan kerabat. Bagaimanapun, kekuatan adalah kuncinya, meninggalkan terlalu banyak kekayaan tidak ada gunanya. Dengan cara ini, bahkan jika semua tetua pintu berdarah Vientiane diberikan kendali, diperkirakan mereka tidak akan dapat menerobos. Ye Xuan memikirkannya, dia sekarang adalah Vientiane 5 kali lipat. Di hadapan para tetua berkulit darah berusia 5 tahun di Vientiane, meskipun dia dapat mengendalikannya, dia mungkin memerlukan beberapa cara, seperti makanan. Tapi, mari kita bicarakan tentang semua tetua di Vientiane. Ye Xuan tidak lagi berpikir lebih banyak, langsung menusuk pedang, menikam tetua pintu berdarah, dan mengumpulkan mayatnya. Pintu berlumuran darah adalah gerakan membunuh. Orang-orang di dalam ahli dalam pembunuhan, tetapi tidak seorang pun akan pernah berpikir bahwa Ye Xuan telah menyelinap ke pintu berlumuran darah dan melakukan pembunuhan. Pakaian darahmu telah pergi tadi malam, dan sekarang mungkin telah tiba di 4 keluarga besar baru-baru ini, memulai pembantaian, jadi Ye Xuan tidak bisa diabaikan. Karena dia tahu bahwa setelah Mo Xueyi membantu pintu berlumuran darah untuk membereskan masalah, aku takut aku akan pergi. Ini adalah kesempatan pertama dan terakhir Ye Xuan. Jika kau ingin membunuh jubah berdarah dan menyelesaikan misi balas dendam, hanya ada satu kesempatan, dan kau harus berhasil sekali. Segera, Ye Xuan, yang menyelinap ke pintu berlumuran darah, terus-menerus membunuh para tetua dari pintu berlumuran darah ini dengan mata kendali. Dalam waktu setengah jam, puluhan tetua Vientiane di Vientiane dibunuh oleh Ye Xuan. Namun, Ye Xuan tidak memiliki banyak barang rampasan. Sekarang keempat elemen Vientiane telah jatuh, dan beberapa orang mungkin memperhatikan bahwa gerakanku pasti lebih cepat. Pada saat ini, aku berpikir dalam hati Ye Xuan di sudut pintu berlumuran darah. Selanjutnya, tujuannya adalah para tetua dari gerbang berlumuran darah. Para tetua ini kaya dan kaya,
Jika mereka berhasil, mereka dapat menerobos ke Vientiane. Namun, tidak semudah itu untuk mengendalikan para tetua di Vientiane. Dalam hal ini, maka Ye Xuan tidak perlu mengendalikan, langsung melakukan pembunuhan. Karena, identitasnya yang sekarang disamarkan adalah para tetua berbaju darah. Pintu berlumuran darah adalah isyarat untuk membunuh. Setelah mengambil misi pembunuhan di kalender, kamu akan pergi ke aula pemurnian untuk menerima hadiah. Dalam hati Ye Xuan, dia berjalan menuju aula farmasi Suimen. Aula farmasi pengupas darah memiliki 3 tetua di Vientiane, tetapi selama ketiga tetua itu tidak bersama, maka Ye Xuan dapat membunuh mereka satu persatu. Ye Xuan memasuki apotek pemurnian dan berjalan tepat di belakang apotek pemurnian. Tepat sekali, ketiga tetua itu terpisah. Ye Xuan merasakan, dan sudut mulutnya sedikit miring. Dengan cara ini, dia juga sangat nyaman untuk bertindak. Ye Xuan datang ke rumah pendahulu di mana suasananya lebih lemah daripada dua lainnya. Siapa? Ada suara tua yang datang dari dalam. Para tetua alternatif, saya ada urusan bisnis. Ye Xuan menyamar sebagai suara seorang tetua. Itu kamu, masuklah. Para tetua mengenali suara ini dan harusnya berkata. Orang yang menyamarkan Ye Xuan saat ini adalah tetua Vientiane pertama yang dibunuh oleh pintu neraka. Namanya Jiang Chengxin, dan dia adalah keponakan tetua itu. Dengan hubungan ini, pembunuhan itu diperkirakan tidak akan menjadi masalah. Ye Xuan berjalan ke kediaman para tetua. Pada saat ini, yang terakhir dengan hati-hati menggiling bahan-bahan di depan tungku alkimia. Apa yang kamu cari? Para tetua-tua bertanya tanpa bertanya. Oh, begitulah. Aku mengambil peta harta karun beberapa waktu lalu, tetapi aku tidak memahaminya, jadi aku ingin melihat apakah ada petunjuk. Ye Xuan masih menggunakan cara yang sama, mendekati tetua itu. Ambillah. Tetua ini tidak terlalu tertarik, hanya berbicara perlahan. Ye Xuan mengerutkan kening dan berjalan mendekat, dan menyerahkan peta harta karun buatan sendiri di tangannya. Hei, kudengar ini adalah peta harta karun keluarga Lin ratusan tahun yang lalu. Ye Xuan buru-buru menambahkan kalimat. Lin, ketika aku mendengar ini, para tetua akhirnya menghentikan masalah di tangan mereka dan mendongak. Keluarga Lin, ratusan tahun yang lalu, adalah kekuatan besar yang sebanding dengan pintu berlumuran darah, tetapi telah hancur karena telah memancing amarah yang kuat. Para tetua mulai tertarik. Setelah mengambil alih peta harta karun yang diserahkan Ye Xuan, dia melihatnya, tetapi tidak ada petunjuk. Tentu saja, ini tidak dapat dilihat. Bagaimanapun, ini adalah lukisan kasual Ye Xuan. Dapat dilihat bahwa ada hantu. Hei, apa yang kamu lakukan? Ye Xuan berpura-pura penasaran. Ini adalah pintu dari master untuk memberikan Danfang, namanya Bisue Jindan. Aku sedang memurnikan sejenis dan tambahan dari darah Jindan. Chang Elder menjawab dengan santai. Obat tingkat lanjut. Ye Xuan terkejut. Bahan pemurnian dari Dewa Emas dan ini, sebenarnya ada sejenis dan tambahan, yang sangat langka. Alkimia umum disempurnakan secara langsung dengan bahan mentah. Selain bahan mentah, Dewa Emas dan juga membutuhkan dan tambahan, jadi itu disebut ramuan obat tingkat lanjut. Ya, itu adalah ramuan obat tingkat lanjut. Dewa Emas dan jenis ini adalah dewa untuk pintu bernoda darahku. Selama aku berhasil memurnikannya, pintu bernoda darahku mungkin memiliki temperamen yang kuat. Para tetua mengangguk sedikit, damai. Ye Xuan bergumam dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa sekarang di pintu berlumuran darah itu juga ada seorang penguasa Vientiane, dan itu jauh dari ruang terpencil. Hei, orang dewasa Mo Sui benar-benar reinkarnasi. Ye Xuan segera naik dan bertanya. Sial, atau apakah Anda pikir naga emas sialan ini datang? Jangan bisa bangun, ini adalah pintu menuju keberuntungan besar, bahkan jika masa depan orang dewasa Mo Sui pergi, pintu baju darah saya akan bertahan selamanya. Para tetua menjawab tanpa sadar, tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Dan bertanya, aneh, bagaimana Anda tahu ini? Anda seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk mengetahui tentang ini. Batuk, Ye Xuan segera tersenyum, tetapi tidak tahu bagaimana menjawab. Suasana menjadi canggung pada suatu waktu. Sebelum pintu berdarah dari pintu utama darah, menjadi Mo Sui saat ini, masalah ini hanya para tetua Vientiane berusia 5 tahun dan pemilik pintu sebelumnya yang tahu. Menurut akal sehat, Jiang Chengxin seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk mengetahuinya. Lalu bagaimana itu diketahui? Tetapi, karena kamu mengetahuinya, kamu harus memahami pentingnya masalah ini.
Mo Xueyi adalah reinkarnasi. Kehidupan lampau adalah kekuatan super reinkarnasi. Masalah ini tidak boleh dibocorkan, jika tidak, akan diketahui oleh sekte-sekte yang kuat itu. Mantel darah itu berbahaya. Para tetua tidak banyak berpikir, dan dengan sungguh-sungguh mengingatkannya, karena dia tiba-tiba teringat bahwa ayah Jiang Chengxin juga seorang tetua berusia 5 tahun dari Vientiane. Masalah Mo Xueyi seharusnya adalah yang didengar Jiang Chengxin dari ayahnya. Ya, aku harus tutup mulut. Ye Xuan, Yan, setelah jeda, melanjutkan, sekarang, orang dewasa Mo Xueyi terbangun untuk menyampaikan ingatan, dan aku khawatir itu ribuan mil jauhnya. Aku tidak tahu apakah ada ruang lintasan. Lelucon apa yang kamu buat, meskipun kehidupan lampau reinkarnasi sangat kuat, tetapi banyak hal tidak digunakan sekarang, dan sebagian besar praktisi militer mengandalkan sumber daya kultivasi. Di mana begitu mudah untuk menerobos. Yang mengatakan, Mo Xueyi masih hanya 5 kali lipat di Vientiane. Mata Ye Xuan tiba-tiba berbinar, yang merupakan kabar baik baginya. Orang kuat dari reinkarnasi, masing-masing dari mereka adalah orang-orang super kuat yang telah hidup selama ribuan tahun. Kekuatan mereka juga telah datang melalui kerja keras selama ribuan tahun. Meskipun kecepatan kultivasi setelah reinkarnasi adalah 100 kali lipat dari kita, itu tidak akan berhasil dalam semalam. Petik 2. Namun, orang dewasa Mo Xueyi memberikan pintu darah dan fang darah, untuk memurnikan darah dan emas, sehingga dia dapat dengan cepat memulihkan kekuatannya. Dikatakan bahwa selama pemurnian dan ini selesai, orang dewasa Mo Xueyi dapat dengan cepat kembali ke kejayaan. Bahkan menerobos suasana hati, membuka Yuan Fu. Setelah para tetua selesai berbicara, sosok Ye Xuan juga bergetar. Seperti suasana hati, jika Anda adalah reinkarnasi, Anda dapat menerobos suasana hati dengan semacam obat mujarab. Jika Anda membiarkannya memurnikan darah dan emas, maka saya kira tidak akan ada kesempatan. Ye Xuan berpikir dalam hati. Dia hanya 5 kali lipat di Vientiane, dan jauh dari lingkungan terpencil. Belum lagi suasana hati. Jika tindakan ini gagal, tidak ada kesempatan lain. Karena Momoyi pernah melarikan diri, dia memperkirakan bahwa dia tidak dapat menemukannya. Pada saat itu, pakaian darah Mo disembunyikan dan diperbaiki. Mungkin itu dihitung berdasarkan tahunan. Oleh karena itu, Anda harus berhasil sekali. Saya mendengar bahwa orang dewasa Mo Xueyi pergi lagi. Saya tidak tahu harus kemana. Ye Xuan bertanya lagi. Untuk menghancurkan 8 keluarga besar, 8 keluarga ini benar-benar mencari kematian. Saya benar-benar berpikir bahwa pintu baju darah saya tidak mengirim seorang guru untuk pergi keluar. Saya khawatir keempat Vientiane adalah 6 kali lipat. Kami hanya ingin memberi para murid kesempatan untuk berlatih. Para tetua meraung dan melanjutkan, kali ini, Mo Xueyi secara pribadi mengirim karena 8 keluarga besar menguasai kunci untuk transmisi lintas batas. Susunan transmisi lintas batas. Mendengar nama ini, Ye Xuan juga terkejut. Bagaimana dia menyebutkan susunan transmisi lintas batas? Orang dewasa Mo Xueyi, yang awalnya adalah orang-orang dari Tanah Suci Suguang, jadi setelah kita memurnikan naga emas berdarah, pakaian darah Mo akan kembali ke Tanah Suci Suguang. Chang terus menjawab. Ternyata, cahaya Ye Xuan menyala, dan dia tidak menyangka bahwa Mo Xueyi sebenarnya adalah orang di Tanah Suci Suguang. Hanya saja dia harus pergi ke Tanah Suci Twilight. Setelah mantel darah Mo memperoleh 3 kunci, dia akan membunuh banyak darah, dan dia dapat menghemat banyak tenaga. Sekarang, pertanyaan Ye Xuan telah ditanyakan. Alam dan gerakan Mo Xueyi hampir sama, jadi tetua ini hampir bisa naik ke jalan. Peta harta karunmu, aku belum bisa memahaminya selama beberapa saat, bawalah ke ayahmu untuk melihatnya, aku harus menyempurnakan dan terlebih dahulu, tidak bisa ditunda. Seperti yang dikatakan para tetua, mereka juga mendongak dan menyerahkan peta harta karun di tangan mereka kepada Ye Xuan. Namun, saat ini, panggil, sebuah pedang Mang, langsung jatuh ke dalam hatinya. Kamu, Chang menatap Ye Xuan dengan tatapan kosong. Dia tidak bisa mengerti mengapa keponakannya akan melakukannya padanya. Saat berikutnya, dia bereaksi. Vientiane 5 kali lipat, Jiang Chengxin di depannya adalah palsu oleh orang lain. Namun, dalam reaksinya, hatinya sudah terkoyak menjadi 2 bagian oleh pedang, dan langsung terjatuh. Kemudian, Ye Xuan buru-buru mengumpulkan mayat dan relik para tetua. Ada banyak hal, tetapi masih ada cara untuk menerobos.
Di lubuk hati Yesuan, ia mulai memeriksa cincin para tetua, dan menemukan Danfang di dalamnya, yang merupakan naga emas berdarah. Dan emas berdarah ini, untuk pintu baju darah adalah dan berdarah, dapat diperbaiki selama 100 tahun, tetapi bagi Yesuan itu tidak banyak gunanya. Meskipun ia mempelajari darah-darah, ia tidak menggunakannya sama sekali, karena pekerjaan berdarah ini perlu terus berjalan. Bahkan jika itu adalah murid berdarah, saya khawatir saya telah berlatih selama beberapa tahun. Dan bahan pemurnian dan emas bernoda darah ini memiliki pintu bernoda darah, jadi bahkan jika mereka tertelan, mereka tidak akan mendapatkan banyak manfaat. Ada 3 tetua di aula pemurnian, dan sekarang mereka dibunuh. Kemudian Yesuan akan membunuh 2 lainnya, dan kemudian menggeledah seluruh aula pemurnian. Tetua Yuan, aku ada hubungannya denganmu. Yesuan datang ke kediaman tetua kedua dan berteriak. Kemudian, ada seseorang yang membuka pintu halaman dan membiarkan Yesuan masuk. Hal-hal berikut, tentu saja, tidak perlu dikatakan. Yesuan menggunakan metode peta harta karun, dekat dengan tetua Yuan, dan kemudian mengambil keuntungan dari sisi lain untuk mencerahkan peta harta karun, tiba-tiba menembak. Puff, pria dingin itu melintas, dan para tetua Yuan jatuh ke tanah, dan Yesuan buru-buru membawa tubuh itu ke atas ring. Tidak cukup, cahaya Yesuan menyala, dan hatinya sangat tidak berdaya. Tampaknya dia harus membunuh tetua ketiga di aula pemurnian. Saat ini, dia sedang menuju ke tetua terakhir. 3 tetua apotek pemurnian sibuk dengan darah tambahan dari Dewa Emas tetapi tambahan ini bukan masalah besar, jadi mereka semua memurnikan di halaman mereka. Yesuan berada di dekat kediaman tetua dan hendak membunuhnya dengan cara yang sama. Namun, saat dia menggunakan metode lama untuk memasuki halaman tetua terakhir, dia siap untuk berbicara. Tiba-tiba sebuah napas terjun ke dalam jangkauan penginderaan Yesuan. Napas ini adalah yang paling kuat di seluruh pintu baju darah. Viantin adalah 7. Aku menggosok. Yesuan berteriak dalam hati, seluruh pintu baju darah adalah Viantin, 7 sekali pintu. Apa yang dilakukan pemilik pintu tua ini di apotek? Kedatangan penjaga pintu tua, tetapi membuatnya takut lompatan besar, seorang master dari 7 Viantin mendarat di depannya. Setelah tetua Song merasakan napas yang kuat ini, dia juga menghentikan aksinya di tangannya dan menatap penjaga pintu tua itu. Tetua Song, apa yang terjadi? Pintu tua dari pintu baju darah itu mengejutkan Yesuan dan bertanya. Jiang Chengxin, yang disamarkan oleh Yesuan, juga merupakan seorang penatua di pintu berlumuran darah, tetapi di depan pintu lama, itu tidak layak disebutkan, jadi tuan tua harus disembunyikan. Kamu seharusnya dapat memurnikan dan tambahan dalam waktu 3 hari. Song Elder menjawab yang sebenarnya. Baiklah, pemilik pintu tua merasa puas dengan anggukan itu, dan bertanya, di mana 2 penatua lainnya. Mereka, Song Elder mendengus dan menggelengkan kepalanya, aku tidak begitu jelas. Pada saat ini, penjaga pintu tua mengalihkan perhatiannya ke Yesuan. Dari awal hingga sekarang, dia merasakan sedikit perbedaan. Setelah dia melihatnya dengan saksama, dia bertanya, Elder Jiang, apakah kultivasi dewa Anda adalah kalajengking? Mengapa begitu aneh? Setelah mendengar pertanyaan ini, hati Yesuan bergetar. Tuan adalah seorang tuan, dan dia menyadarinya sekaligus. Tuan tua, saya telah berlatih baru-baru ini, tetapi saya memiliki beberapa masalah, tetapi saya dapat menyelesaikannya sendiri. Yesuan menjawab dengan cepat. Oh, baiklah. Kepala pintu tua berlumuran darah itu mengangguk, lalu menatap Song yang lebih tua, berkata, Tetua Song, kalian bekerja keraslah, aku akan pergi dulu. Darah itu berwarna emas, tetapi itu terkait dengan masa depan seluruh pintu yang berlumuran darah, jadi penjaga pintu tua itu diawasi secara pribadi. Ketika suara itu jatuh, dia berubah menjadi embusan angin dan meninggalkan kediaman Song yang lebih tua. Melihat kepala pintu tua berlumuran darah itu pergi, Yesuan juga merasa lega, meskipun dia tidak takut pada pemilik pintu tua itu, tetapi pedang itu masih terlalu panjang untuk didinginkan, jadi dia ingin menyerahkannya pada darah. Jika digunakan di sini, bagaimana cara menangani pakaian berdarahmu? Penatua Jiang, aku punya sesuatu untuk dilakukan sekarang. Jika kamu tidak memiliki sesuatu yang penting, maka mari kita bicarakan lain kali. Penatua Song mengerutkan kening. Baiklah kalau begitu. Yesuan mengangguk sedikit dan kemudian dengan cepat pergi. Awalnya, dia ingin menggunakan metode yang sama untuk membunuh para tetua Song. Namun,
Ketika para tetua Song Song jatuh, dia menemukan bahwa penjaga pintu tua dari pintu berlumuran darah itu tidak pergi, tetapi mengamatinya dari kejauhan. Jika tidak ada mata persepsi, dia tidak dapat menemukan pintu tua dari pintu berlumuran darah itu. Untungnya, ada mata persepsi, jika tidak, itu akan terungkap. Penjaga pintu tua dari pintu berlumuran darah ini dikatakan telah membunuh 7 Tuan Vientiane ketika dia berada di Vientiane. Dia sangat tajam, dia sekarang mencurigaiku. Hati Yesuan adalah kalimat yang gelap. Jika dia tidak meragukannya, pintu tua ini diam-diam mengamati apa yang dia lakukan. Oleh karena itu pasti telah terungkap di dalam tubuhnya, dan diperhatikan oleh penjaga pintu tua itu. Meskipun dia mengatakan bahwa wajahnya ditutupi dengan asteris, suaranya juga Jiang Chengxin, tetapi kebiasaan hidup seseorang sulit diubah. Alasan terpenting adalah bahwa darah-darahnya, bau tubuhnya, benar-benar tidak benar. Kedua tetua dan tetua Song tidak dapat mengetahuinya karena mereka sama dengan Yesuan. Tetapi penjaga pintu tua ini, tetapi Vientiane 7 kali lipat, lebih tinggi dari Penatua Song dan Yesuan. Setelah meninggalkan kediaman Penatua Song, Yesuan juga berjalan menuju kediaman Jiang Chengxin. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa penjaga pintu tua itu mengikutinya tanpa henti. 4 tetua gerbang Vientiane dari gerbang. Berdarah hampir mati. Penjaga pintu tua ini memperkirakan bahwa dia telah menemukan. Yesuan ragu-ragu, dia berpikir, haruskah kamu langsung mengungkap, membunuh pintu tua dari pintu baju darah? Tetapi pada saat dia berpikir, panggil, suara patah terdengar. Apa? Yesuan terkejut. Dia merasakan penjaga pintu tua di belakangnya dan bergegas ke arahnya. Apakah ini ujian langsung? Jika demikian, lawanlah. Yesuan marah dan berteriak. Mata kecemerlangan. Pada saat itu, Yesuan terbungkus dalam baju besi emas yang cemerlang, dan napas seluruh orang meroket. Hukum patah hati. Dia berbalik dan memacu langsung ke pintu tua itu. Orang baik, kamu benar-benar bukan Penatua Jiang. Pintu tua dari pintu baju darah itu mendesah rendah dan menembakkan pedang. Yesuan berdiri di tanah dan menatap penjaga pintu tua itu dan berkata, bagaimana kamu menemukanku? Intuisi. Penjaga pintu tua dari pintu baju darah itu menjawab dengan dingin, berkata, sekarang ada lusinan tetua di pintu. Apakah kamu membunuh mereka? Ya, semua yang kulakukan. Jika kamu tidak muncul, maka tetua Song sudah ada di tanganku. Yesuan mengakui, ketika saya mendengar ini, pemilik pintu tua itu hanya merasa sedikit panas di wajahnya, dan rasa malu pun muncul. Pintuku yang berdarah, ahli dalam semua jenis pembunuhan, tetapi menyelinap masuk, dan bahkan membunuh begitu banyak tetua, sungguh memalukan. Namun, aku sangat ingin tahu tentang kamuflasemu, jika kamu bisa membagikannya, aku meninggalkanmu seluruh tubuh. Penjaga pintu tua dari pintu baju darah itu berkata dengan cemas. Bagaimanapun, dia masih di Vientiane, dan Yesuan hanya 5 kali lipat di Vientiane. Bahkan jika dia tidak menembak, dia memperkirakan bahwa Yesuan tidak akan melewati pintu yang berdarah itu. Meskipun ada begitu banyak penatua di pintu berlumuran darah, masih ada lebih dari 10 orang di tingkat tinggi yang sebenarnya, dan 3 dari mereka masih 6 di Vientiane. Dalam percakapan antara keduanya, ada juga sejumlah besar murid berlumuran darah di sekitar. Apa? Para penatua Jiang sebenarnya disamarkan oleh orang lain, bagaimana ini mungkin? Tidak akan ada kesalahan, dia secara pribadi telah mengakuinya. Tidak heran para penatua telah kehilangan begitu banyak. Mereka semua dibunuh. Sungguh luar biasa bahwa saya memiliki hal seperti itu. Di mana orang ini datang, bukan hanya teknik penyamaran, tetapi cara pembunuhan juga sangat kuat. Tidak ada jejak petunjuk. Jika pemilik pintu tua tahu, dia juga akan membunuh para penatua saya. Para murid dan penjaga berdarah di sekitar terkejut. Pada saat ini, Yesuan meliriknya, dan cahaya berkedip beberapa kali, dan kemudian berkata, barang-barang saya ada di cincin Qian Kun. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengambilnya sendiri. Baiklah, karena kau ingin mati secepat ini, maka aku akan memenuhimu. Penjaga pintu tua dari pintu baju darah itu mendesah pelan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia adalah yang ketujuh di Vientiane, Yesuan hanya 5 kali lipat di Vientiane. Tetapi untuk seorang pembunuh, apa yang kau anggap sebagai pengganggu besar? Namun, tepat ketika suaranya belum jatuh. Oh, oh, oh. Semburan suara renyah menyebar, biarkan pintu tua dari pintu baju darah terbentuk,
dia menoleh dan melihat bahwa banyak tubuh di udara jatuh. Langsung saja, ternyata adalah perlindungan 3 kali lipat dari Vientine di pintu berdarah itu. Dalam sekejap mata, ada lusinan murid berlumuran darah jatuh. Pertemuan, penjaga pintu baju darah tua itu terkejut, dan masih ada orang yang masuk, hanya sekitar, dia tidak menemukannya. Namun, pergerakan di sini telah menarik perhatian 5 tetua lainnya di Vientine, dan metode perlindungan itu diperkirakan akan diselesaikan. Namun, mulut Yesuan sedikit miring, dan dia hanya melihat sekeliling untuk mencari lingkaran, yang dimaksudkan untuk mengendalikan beberapa penjaga dan membuat permainan seperti itu. Bahkan jika beberapa kematian ini, dia dapat terus mengendalikan, bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, mengendalikan ratusan orang bukanlah masalah. Nak, aku akan memberimu kesempatan lagi. Tuan tua itu tidak mengambil tindakan, tetapi terus bertanya. Teknik penyamaran Yesuan adalah yang sebenarnya dia inginkan, karena bahkan dia tidak memiliki bukti bahwa Yesuan adalah seorang penipu. Jika dia menguasai kamuflase ini, maka pintu yang berlumuran darah itu akan menjadi ternak. Kesempatan, kamu. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, langsung menusuk beberapa pedang ke pintu tua itu. Pakaian darah Namo telah pergi tadi malam, dan sekarang sangat mungkin untuk pergi ke 4 keluarga besar, jadi dia harus bergegas. Dalam hal ini, maka aku secara pribadi akan mengirimmu ke jalan. Pemilik pintu tua itu menghela nafas rendah dan juga tertembak. Dia memperkirakan bahwa dia dapat mengetahui apa yang dia inginkan dari cincin Qiankun milik Yesuan. Bagaimanapun, Yesuan sekarang dalam keadaan menyamar. Hei, gelombang udara di udara menyapu. Dalam menghadapi lawan dari 2 alam mereka sendiri, Yesuan juga harus memainkan kartu. Namun, target kartu ini bukanlah pintu tua dari pintu baju darah, tetapi para tetua yang telah bergegas datang. Vientine 6 kali lipat, dan 2 akan datang. Yesuan merasakan bahwa kedua saham itu lebih lemah daripada yang lama. Saat ini, dia langsung mengolesi pintu tua dan mencekik keduanya. Cepat, hentikan aku. Penjaga pintu tua dari pintu baju darah berpikir bahwa Yesuan akan melarikan diri dan bergegas. 2 Vientine 6 kali lipat yang telah lama ditunggu-tunggu, suatu ketika pintu tua dari pintu baju darah, mereka mendengar ini, tetapi juga dalam tembakan Yesuan yang terburu-buru. 12 pilar darah, buat aku tidur. Keduanya menunjukkan kekuatan magis mereka, dan total 24 pilar darah muncul, menuju ke arah Yesuan. Apakah ini tipuan lagi? Mata Yesuan tertegun, dan dia dijebak oleh Kaisar Darah pada hari yang sama, tetapi saat itu dia menggunakan mata kekosongan untuk membunuh Kaisar. Sangat disayangkan bahwa kali ini dia tidak meninggalkan posisi kekosongan di belakang 2 master pintu dewa di Vientine, jadi gerakan hari itu tidak dapat direproduksi. Hei, biarkan kelompok pembunuhmu melihat kemampuanku. Yesuan mencibir, dan dia dibiarkan terperangkap oleh pilar darah ini. Pada saat yang sama, ketika penglihatan orang-orang di sekitarnya hilang, dia hanya membuka kekosongan dan pergi. Namun, dia tidak meninggalkan pintu baju darah, tetapi datang ke sudut tak seorang pun. Kemudian, dia dengan cepat berganti pakaian, mengubah penampilannya, dan beradaptasi kembali untuk menjadi murid dewa. Selama dia tidak mengambil inisiatif untuk mendekati penjaga pintu tua dan 6 tuan Vientine, tidak seorang pun akan menemukannya. Penjaga pintu tua di kejauhan dan 2 tuan Vientine lainnya, yang dengan cepat menyapu, dengan cepat melirik dan berkata, bagaimana mungkin? Yesuan tidak terperangkap dalam 12 kolom darah ini, tetapi menghilang secara langsung. Anak itu tidak hanya menyamar sebagai operasi, tetapi juga menghilang di hadapanku. Apa yang dia lakukan? Penjaga pintu tua dari pintu baju darah terkejut. Meskipun Yesuan menyamar sekali lagi, tetapi pertempuran di udara tidak berakhir. Sebuah tubuh jatuh dari udara. Mereka semua adalah murid dari pintu baju darah. Penjaga pintu berdarah yang awalnya dikendalikan untuk pertama kalinya telah dibunuh oleh para tetua yang telah tiba, tetapi Yesuan hanya perlu menyapu lagi, dan banyak orang akan dikendalikan. Pada saat ini, sudah ada ratusan murid berlumuran darah yang telah jatuh. Lihat, anak itu pasti ada di pintu berdarah, temukan aku. Pintu utama pintu berlumuran darah adalah untuk meniup jenggot. Bercanda, bagaimana bebek bisa dimasak? Pintu berdarah dinasti Tang sebenarnya menyelinap masuk, dan juga dibunuh oleh puluhan tetua. Pada akhirnya, orang ini lolos dari mata banyak orang. Jika masalah ini menyebar, wajah pintu baju darah akan hilang.
Pintu tua pintu baju darah memutuskan bahwa Ye Xuan masih di pintu baju darah. Itu juga karena intuisinya yang luar biasa sehingga dia menebak dengan benar, tetapi berapa ribu murid di pintu baju darah, bagaimana dia bisa menemukan Ye Xuan? Selama kelompok master baju darah ini, Ye Xuan sudah jauh. Dia melihat pintu baju darah selama 10 menit, tetapi dia tidak tahu mengapa. Namun, dalam 10 menit ini, ada ratusan orang yang membelot dan kemudian membunuh pintu mereka sendiri. Pintu tua dari pintu baju darah harus menggigit giginya. Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Mengapa begitu banyak orang dikhianati? Anda harus tahu bahwa orang-orang pemberontak ini benar-benar penjaga pintu dan murid berdarah, tidak disamarkan oleh rekan-rekan Ye Xuan. Antusiasme saya tidak banyak, atau istirahat sebentar, sampai penjaga pintu tua dari pintu baju darah berpikir bahwa saya akan meninggalkan pintu yang berlumuran darah, dan kemudian menyelesaikan para tetua yang tersisa dalam satu gerakan. Ye Xuan bersembunyi di sudut dan melihat pintu berdarah yang telah menjadi berantakan. Setelah setengah jam, penjaga pintu tidak ditemukan. Pemilik pintu, tidak ada gunung belakang. Penjaga pintu, mayat semua orang mati dikuburkan. Di udara, berdiri seorang pria parubaya berambut merah. Dia adalah pemilik pintu baju darah saat ini, tetapi juga ayah dari putra yang berlumuran darah. Dia terlambat dan ketinggalan pertempuran. Sebagai penjaga gerbang, dia juga sangat marah. Jika orang dewasa Mosuei baru saja pergi, akan ada orang kuat yang datang dan membunuh. Apakah ada hubungan antara keduanya? Dara berpikir dalam hatiku, meskipun Kaisar Dara adalah putranya, sejak Mosuei membangkitkan ingatannya, dia tidak berani memanggil mantel dewa, hanya untuk menambahkan orang dewasa di belakang. Mampu melahirkan reinkarnasi adalah kemuliaan tertinggi. Selanjutnya, pintu baju darah digeledah selama lebih dari 1 jam, tetapi tidak ada petunjuk, jadi mereka menyerah. Semua orang dengarkan, anak ini pandai menyamar, lalu jika kalian menemukan orang lain memiliki gerakan aneh, segera laporkan. Dara berteriak keras, ya. Para murid pintu baju darah juga meningkatkan semangat 120.000 poin dan mulai meragukan siapapun di sekitar mereka. Bagaimanapun, penjaga pintu tua dalam penyamaran Ye Xuan tidak melihat petunjuk, jadi mereka hanya bisa memulai dari kebiasaan hidup. Pada saat ini, Ye Xuan, yang bersembunyi di sudut, mendengar ini dan tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Pesona jatuh, mungkin terlihat oleh orang lain, tetapi mata kendaliku, tidak ada kelemahan. Aku melihat bagaimana kamu menanggapinya. Dia menunggu sebentar, lalu membiarkan orang-orang yang berada di pesona keluarga Zhao, dan dia sendiri mengosongkan lebih dari selusin tempat. Kemudian dia terus mengendalikan dan kemudian memberi mereka perintah. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia bergegas ke apotek pemurnian. 3 tetua alkimia tua dari apotek pemurnian telah jatuh 2, hanya menyisakan 1 tetua Song, jadi tetua Song ini memiliki pengawal 6 kali lipat di Vientiane. Setelah merasakan napas ini, langkah kaki Ye Xuan juga menjadi makanan, dan dia berpikir dalam hati, seorang Vientiane 6 kali lipat, dibandingkan dengan pintu lama pintu baju darah, kekuatannya terlalu banyak, dan orang lain bereaksi untuk membunuhnya, seharusnya tidak menjadi masalah. Memikirkan hal ini, Ye Xuan sudah dekat dengan kediaman para tetua Song, lalu menghadapi kedua orang itu dengan menusukkan pedang. Hukum patah hati, panggil. Seorang pria dingin menerjang dan langsung menuju ke Master Vientiane berangka 6. Master Vientiane yang berusia 6 tahun ini juga monster berusia seabad. Setelah mendengar suara udara, dia langsung mengangkat tangannya. Hei, serangan Ye Xuan berhasil dikalahkan. Kena kau, Master Vientiane berangka 6 itu langsung tercekik. Metode pedang patah hati, Ye Xuan pernah menggunakannya sekali, jadi dia mengenalinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ye Xuan bisa menyiapkan penyergapan. Setelah kejadian sebelumnya, seluruh penjaga pintu yang berlumuran darah itu terdiam, dan gerakan di sini sudah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Aku takut penjaga pintu tua dari pintu berlumuran darah itu akan segera tiba. Setelah menusukkan pedang, Ye Xuan segera berbalik dan melarikan diri. Master Vientiane berangka 6 itu juga merupakan kekuatan dari kekompakan dan Vientiane, yang memadatkan 12 kolom darah. Aku masih ingin lari, tinggalkan aku. Minuman keras datang. Ye Xuan berbalik dan melihat ke-12 pilar darah, tetapi dia tidak memperhatikan 12 kolom darah, tetapi posisi 6 Tuan Vientiane. Tiba, cahaya Ye Xuan berkedip. Boom, boom, boom. Sebuah kolom darah jatuh, Ye Xuan dengan ringan melarikan diri,
tetapi terjebak di dalamnya. Tuan Baju Darah Vientiane yang berusia 6 tahun itu bermartabat, karena Ye Xuanfang menghilang di mata publik, jadi dia bergegas ke yang kedua. Hei, sebuah jam raksasa berdarah dipadatkan dan dibentuk di bawah penutup lurus, terhubung mulus dengan 12 kolom darah. Tidak hanya itu, namun, kaki Ye Xuan seperti lautan darah. Sekarang, dia terjebak hidup-hidup. Namun, barulah ketika keenam penguasa Vientiane itu merasa lega. Hei, di belakangnya, dia tiba-tiba membuat sebuah lubang, dan kemudian Ye Xuan, yang mengenakan baju besi emas yang cemerlang, menarik keluar dari dalam. Tangan naga emas, tangan naga emas, tangan Ye Xuan keluar dan dua tangan emas muncul. Apa? Keenam penguasa Vientiane itu tidak menanggapi dengan baik dan langsung ditangkap. Mati. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, langsung mengorbankan gempa bumi untuk menusuk keluar. Panggil, puff. Jianmang tidak memasuki kepala yang lain dan langsung merobek otak. Itu, ketika pendekar pedang memasuki kepala lawan, mulut Ye Xuan sedikit miring. Pada saat yang sama, dia juga merasakan napas yang kuat ke dalam jangkauan penginderaannya. Tetap saja, biarkan aku berhenti. Suara penjaga pintu tua dari pintu yang berlumuran darah itu datang, tetapi sudah terlambat. Pada saat ini, Ye Xuan telah melepaskan belenggu orang mati. Di pintu baju darah, hanya ada 3 penguasa Vientiane, semuanya adalah penguasa pintu baju darah. Di antara mereka, 1 orang keluar, jadi hanya ada 2 yang tersisa di pintu. Namun, sekarang, salah satu dari mereka telah meninggal, dan masih berada di pintu berdarah, dan telah terbunuh. Hei, Megatron menerobos. Pada saat Ye Xuan melepaskan cincin Qiankun, sistem memberi perintah. Sekarang, Ye Xuan adalah yang ketujuh dari Vientiane. Bahkan Ye Xuan tidak menyangka bahwa ada begitu banyak bahan tempa di cincin Qiankun milik Vientiane. Ye Xuan memperkirakan bahwa pihak lain harus bertanggung jawab atas aula pemurnian, jadi tidak aneh memiliki begitu banyak bahan tempa. Meskipun saya belum dapat menerobos, tetapi Megatron telah meningkatkan ke-6 elemen Vientiane, ditambah dengan sifat mayat hidup, apakah masih takut dengan pintu berdarah penjaga pintu lama? Megatron, naik. Ye Xuan langsung kehilangan pedang Zentian di tangannya. Saat berikutnya, pedang gempa bumi adalah perwujudan dari baju besi hijau, membunuh penjaga pintu tua dari pintu baju darah. Apa? Pintu tua dari pintu baju darah terkejut. Jelas pedang, bagaimana bisa menjadi manusia? Apapun itu, matilah untukku. Pintu tua dari pintu baju darah menjerit dan menyerang Megatron, tetapi serangannya mengenai tubuh Megatron, tetapi tidak banyak berpengaruh. Tidak ada pertahanan yang terbuka. Dia terkejut lagi. Dia adalah 7 lipatan di Vientiane. Dia dapat menyerang Master 6 angka di Vientiane dengan pukulan penuh. Namun, sekarang dia tidak dapat menghancurkan pertahanan Megatron. Itu adalah hantu. Untungnya, dia tidak menggunakan kekuatan supranatural. 12 pilar darah, bunuh aku untuknya. Penjaga pintu tua dari pintu baju darah akhirnya menggunakan kekuatan gaibnya. Dia dengan cepat memadatkan 12 kolom darah dan bergegas ke Megatron. Pada saat ini, Megatron berubah lagi, mengembalikan tampilan pedang gempa bumi, dan dengan mudah lolos dari serangan ini. Sekarang, tetapi waktu serangan Ye Xuan, dia langsung mengorbankan pedang panjang yang telah diperolehnya, dan penjaga pintu tua di pintu berlumuran darah itu adalah serangan badai. Hukum patah hati, tangan naga emas, baik itu tangan naga atau metode pedang patah, semuanya adalah kekuatan gaib, dan semuanya perlu menghabiskan banyak kemarahan. Siapapun yang hadir di tempat kejadian tidak akan berani menggunakannya seperti Ye Xuan. Peperangan Ye Xuan juga telah diambil. Selama dia membunuh penjaga pintu tua dari baju darah, dia pasti bisa menerobos ke Vientiane. Pada saat itu, dia memiliki biaya untuk menghadapi mantel darah. Ayo, teriakannya yang keras jatuh ke telinga semua orang. Pada saat ini, para murid dan penjaga pintu baju darah semuanya dikepung. Dalam hati mereka, pintu tua dari pintu baju darah adalah yang terkuat, tetapi saat ini, dalam menghadapi serangan badai Ye Xuan, itu sedikit tidak berdaya. Ditekan, 1 orang dan 1 pedang akan menekan yang terkuat dari para murid ini. Guru, aku akan membantumu. Pada saat ini, langit diikuti oleh minuman keras, Master Vientiane lainnya di pintu baju darah menyapu. Haha, itu benar. Ye Xuan tertawa dan langsung mengalihkan target dan menyerang sisi lain. Pengalamannya, hanya sedikit,
tidak dapat secara langsung membunuh orang ini dapat secara langsung menerobos. Pada saat itu, di pintu tua pintu berdarah, jangan datang. Penjaga pintu tua dari pintu baju darah itu buru-buru mengingatkannya, tetapi pihak lain tidak mematuhi perintahnya. Tuan, mari kita bergabung dan bunuh yang ini. Tuan Viantin bertangan enam ini berteriak. Tapi, lakukanlah sekuat tenaga. Penjaga pintu tua dari pintu baju darah itu menyerah untuk membujuk. Lagi pula, bahkan dia tidak tahu cara membunuh Yesuan. Jika Anda menambahkan satu orang, mungkin. Namun, dia pikir itu terlalu naif. Ayo, datanglah. Yesuan berpikir dalam hatinya, serangan itu tiba-tiba melemah banyak, dan melangkah mundur, dia tidak kekurangan, tetapi punya semacam rencana. Ya, dia ingin menggunakan mata kehampaan untuk membunuh Tuan Viantin bertangan enam itu. Namun, tidak diketahui apakah tubuh utama pintu baju darah itu telah melihat bagaimana dia membunuh musuh. Tetapi yang bisa dia pastikan adalah bahwa Tuan berkulit darah yang baru saja terbunuh itu tidak tahu apa-apa tentang mata kehampaan. Melihat Yesuan mundur, penjaga pintu tua berlumuran darah itu juga berkata aneh, bagaimana keadaan anak ini, apakah benar-benar kelelahan? Ini adalah pikiran pertamanya, tetapi dengan naluri pembunuh, dia merasa bahwa Yesuan berpakaian rapi. Namun, muridnya tidak berpikir demikian. Orang ini mengira bahwa Yesuan adalah yang terkuat, jadi dia melangkah ke dalam perangkap Yesuan selangkah demi selangkah. Pada saat ini, tidak, pergilah dari sana. Penjaga pintu tua berlumuran darah itu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru berteriak. Apa? Muridnya melihat sekilas dan berbalik dan mendapati bahwa dia sedang berbicara kepadanya. Namun, sudah terlambat. Mata kekosongan, tangan naga emas. Yesuan dengan cepat menerobos kekosongan dan datang ke belakang Viantin berkekuatan 6, lalu meraihnya. Sisi lain langsung ditangkap oleh dua naga, dan kekuatan yang kuat membuat tulang-tulangnya berdering. Hei, orang ini menggunakan kekuatan Viantin untuk mengejutkan, tetapi tidak mengguncang kedua naga emas itu. Kalian harus tahu bahwa Yesuan adalah lingkungan 5 kali lipat di Viantin, dan sangat dekat dengan 6 Viantin. Itu sebanding dengan jiwa bertenaga 6 Viantin dan naluri emas mata yang mulia, kecuali jika itu adalah situasi 7 kali lipat di Viantin. Tidak mudah untuk melepaskan ikatan. Mati, cahaya Yesuan menyala dan menghantam kepala orang itu. Berhenti, ada yang ingin dikatakan. Pintu tua dari pintu baju darah panik, mabuk dengan tergesa-gesa. Namun, Jianmang sudah melayang di udara. Engah, Jianmang tidak memasuki kepala Master Viantin ini, dan langsung merobek otak. Itu adalah tuan lain, dan itu akan jatuh. Nak, aku ingin kau mati. Pemilik pintu berlumuran darah itu melihat muridnya sendiri sekarat, dan menjadi marah, dan langsung memanggil sejumlah besar gas yang membuat marah untuk diarahkan ke Yesuan Yuan. Pada saat ini, Megatron tiba-tiba berubah menjadi perisai besar. Hei, Megatron menghancurkan telapak tangan ini. Ada beberapa retakan di permukaan perisai, yang menunjukkan betapa kuatnya telapak tangan itu. Jika Yesuan difoto oleh telapak tangan ini, baju besi emas yang cemerlang itu mungkin harus dihancurkan. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan dengan cepat menyapu dan mengambil alih. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini ada 6 di Viantin. Nada perintah sistem yang telah lama hilang akhirnya terdengar lagi. Setelah mendengar ini, mulut Yesuan sedikit miring dan langsung memulihkan Megatron. Meskipun Megatron retak, itu segera diperbaiki setelah diambil kembali oleh Yesuan, karena itu adalah senjata ajaib dan tidak mati. Bagaimana mungkin Viantin menjadi 6? Pintu tua dari pintu baju darah sekali lagi terkejut. Ketika Yesuan berada di tempat kelima Viantin, dia membunuh puluhan tetua, jiwa pedang, dan 2 penguasa Viantin. Sekarang Yesuan telah menerobos ke Viantin, dia bahkan tidak dapat membunuhnya. Jangan bunuh kamu. Hari ini adalah hari pintu berdarahku. Pintu tua dari pintu baju darah memandang Yesuan, yang napasnya membubung tinggi, dan tiba-tiba membuat keputusan yang sulit. Badai darah merah. Tiba-tiba, semburan nyata keluar, dan di atas pintu tua dari pintu yang berlumuran darah, awan berdarah keluar. Yah, apakah ini sebuah gerakan? Yesuan mengernyit. Trik ini, ketika dia dan Kaisar berbaju darah bertemu pada hari yang sama, adalah kehancuran badai darah merah dari sebagian besar kota api emas. Namun, kakinya bukanlah kota api emas, tetapi pintu mantel darah. Pintu tua dari pintu baju darah ini adalah untuk menghancurkan seluruh pintu baju darah.
Ternyata aku tahu aku tidak bisa mengalahkanku, jadi mengorbankan nyawa orang lain dan kemudian meningkatkan kekuatanku. Ye Xuan segera menjawab, dalam hal ini, maka dia tidak bisa membiarkan pintu tua dari pintu baju darah ini berhasil. Megatron, singkirkan itu. Ye Xuan langsung meletakkan pedang Zentian di tangannya ke arah awan darah. Saat berikutnya, Megatron menjadi kincir angin besar, memanggil, angin bersiul, dan awan darah di atas kepala tertiup oleh hembusan angin ini. Dan segera hanyut. Apa-apaan ini? Semua orang tidak bisa memahaminya. Pedang tidak hanya dapat diubah menjadi dewa perang, tetapi juga berubah menjadi perisai besar, sekarang telah berubah sesuatu yang aneh dan menerbangkan awan darah. Ini di luar pengetahuan semua orang. Namun, orang-orang di sekitar saya juga bereaksi tiba-tiba. Sebagai murid pintu baju darah, mereka tidak akan tahu apa gerakan ini. Tidak bagus, ini badai darah merah, lari cepat. Hati guru tua itu sangat ingin menggunakan darah kita sebagai pemandu untuk membunuh musuh. Pergi, pergi. Kelompok murid bajingan ini segera hancur. Pada hari yang sama, di Jin Yancheng, Ye Xuan telah melihat badai darah merah ini, tetapi pada saat itu, kaisar yang berlumuran darah hanya 5 kali lipat. Sekarang, penggunaan trik ini adalah 7 Tuan Vientin, kekuatannya setidaknya 10 kali lebih kuat dari hari itu. Jika gerakan ini berhasil, orang-orang di sekitarnya diperkirakan akan terlibat dalam pertama kalinya, dan kemudian bila angin terbagi menjadi 5 tubuh. Bunuh mereka. Pemilik pintu berlumuran darah segera berteriak dengan keras. Inilah yang dibicarakan oleh 5 tetua di sekitar Vientin. Namun, dia lupa cara Ye Xuan. Mata kendali, mata kendali, mata kendali. Ye Xuan terus-menerus mengendalikan mata dan mengendalikan para tetua itu. Pada akhirnya, tidak ada dari orang-orang ini yang melakukan apapun, termasuk ayah Mo Sui, pemimpin pintu berlumuran darah. Ini, pintu tua dari pintu berlumuran darah itu putus asa. Sekarang, dia sudah terisolasi dan tidak berdaya. Murid-murid di sekitarnya semuanya telah melarikan diri. Satu-satunya tetua yang tersisa dikendalikan oleh Ye Xuan. Apa yang harus dia lakukan? Apakah itu karena Tuhan ingin mati pintu sialanku? Penjaga pintu tua itu ingin menangis tanpa air mata. Kemarin, setelah dia tahu bahwa mantel darah itu adalah reinkarnasi, dia hampir tidak membuatnya takut sampai mati. Pada saat itu, dia merasa bahwa pintu berlumuran darah akhirnya dapat dibawa maju. Tetapi sekarang, Mo Sui hanya meninggalkan pintu berlumuran darah kurang dari sehari, pintu berlumuran darah itu terhantam keras. Yang terpenting adalah dia takut dia akan hidup hari ini. Nak, jika aku tidak mati, aku akan membunuh keluargamu. Nak, kalau aku tidak mati, aku akan membunuh keluargamu. Teriak penjaga pintu tua bermantel darah itu. Kali ini, dia tidak mencoba melawan, tetapi melarikan diri. Selama dia bisa melarikan diri dan menemukan mantel berdarah, maka musuh bisa melapor. Hanya saja, melarikan diri di depan Ye Xuan, apakah semudah itu? Sudah terlambat untuk pergi sekarang, bantu aku sepenuhnya. Ye Xuan juga minum banyak. Kemudian, 5 penjaga gerbang dan tetua Vientin diberkati oleh Ye Xuan dengan kekuatan Vientin mereka sendiri. Pada saat ini, kecepatan Ye Xuan meroket hingga 50%, dan langsung menyusul darah itu. Orang tua, mati. Ye Xuan mendekati darah itu, dan dia menusukkan pedang. Gulung, darah musim gugur memadatkan naluri yang tersisa, dan sekali lagi meledakkan telapak tangan. Namun, pedang patah hati Ye Xuan adalah untuk memadatkan semua kekuatan yang menyebalkan pada satu titik. Serangan semacam ini secara khusus untuk menahan telapak tangan. Engah. Dengan suara teredam, Ye Xuan langsung mematahkan telapak tangan, lalu terbang dan menyapu. Oh, pedang panjang itu tidak masuk ke dada kiri darah, menusuk jantung. Hei, pada saat ini, pedang panjang Ye Xuan tiba-tiba bergetar, langsung menghancurkan jantung darah. Hei, mata berdarah itu begitu besar sehingga dia mengulurkan tangan sebelum dia mati, dan dia siap untuk menghancurkan kepala Ye Xuan. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Pintu tua dari pintu berlumuran darah itu berdarah, dan kematiannya. Oh, sebarkan renyah lainnya, Ye Xuan mengeluarkan pedang panjang di tangannya. Segalanya akhirnya berakhir. Pilihan alami, darah Namo akan segera turun bersamamu. Cahaya Ye Xuan menyala, dan cincin naga di tubuhnya langsung diambil. Orang pertama di pintu baju darah itu mungkin banyak uang. Namun, dia kecewa. Sangat sedikit,
Apakah sudah digunakan, atau disembunyikan? Yesuan mengerutkan kening, karena dia melihat benda sialan ini, kurang dari muridnya. 1000 perubahan tidak begitu buruk. Datanglah. Pada saat itu, Yesuan memberi perintah kepada para tetua dan penjaga pintu dari 5 gerbang Dewa Fientin. Cincin Qiangkun milik orang-orang ini dilihat oleh Yesuan satu persatu, tetapi keadaan masih menyedihkan. Kamu adalah pintu yang berlumuran darah. Itu juga merupakan isyarat pembunuhan. Bagaimana bisa begitu buruk? Kemana perginya barang-barang itu? Yesuan bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Tuan, barang-barang telah diambil oleh pakaian darah Mo. Penjaga pintu berdarah itu menjawab dengan ganas. Pakaian berdarah apa? Setelah pengingat seperti itu, Yesuan segera menanggapi, dan barang-barang asli diambil oleh pakaian berdarah Mo. Namun, sekarang pintu baju berdarah adalah orang yang pergi ke langit, jadi dia secara alami ingin mengikis semuanya. Dengan bantuan kelompok tetua ini, Yesuan mengambil seluruh pintu yang berlumuran darah. Pada saat yang sama, Megatron juga membuat terobosan lain dan mencapai 7 kali lipat Fientin. Saya khawatir, bahkan pakaian berdarah Mo tidak akan memikirkannya. Kaki depannya baru saja pergi, dan pintu baju berdarah dihancurkan oleh saya. Yesuan tidak bisa menahan senyum. Pada hari yang sama, Mo Xueyi meninggalkan kepala setelah membunuhnya di detik, jadi di mata Mo Xueyi, Yesuan adalah orang mati. Tapi ini adalah orang mati, membunuh pintu berdarah. Beberapa dari kalian, ikuti saya kembali ke Zhao. Yesuan berkata kepada 8 tuan dari 5 Fientin. Ya, Tuan, semua orang mengangguk. Meskipun kekuatan ke-8 orang ini tidak kuat, Yesuan dapat membunuh mereka semua, tetapi kekuatan Fientin mereka masih dapat memberi Yesuan sedikit peningkatan. Pakaian darah Mo adalah reinkarnasi, kehidupan terakhir setidaknya adalah reinkarnasi. Dalam menghadapi musuh seperti itu, Yesuan tidak dapat mengendur. Kalau tidak, mengapa dia harus menyembunyikan kartunya? Wan Jian kembali ke sekte, pedang janji kaisar, dia tidak menggunakannya. Dia menyembunyikan kartunya untuk menghadapi mantel darah. Saat ini, dia baru saja menerobos kehampaan dan kembali ke keluarga Zhao dengan 8 tuan Fientin. Zhao Jia masih setenang saat dia pergi saat itu, tetapi secara pribadi, itu telah memperkuat banyak kewaspadaan. Setelah Yesuan kembali dengan 8 tuan, dia juga bertanya langsung dalam benaknya, ayo jatuh, apa yang terjadi selama ini? Tidak, Tuan Muda, jawabannya dijawab oleh udara. Oh, kemudian, Yesuan menjarah ke lingkuan, dan akan menyerahkan harta surga dan bumi. Kemudian, dia memetik satu-satunya dari 6 tuan Fientin milik Zhao. Apa, Fientin ada 6, leluhur Zhao, yang duduk di tengah keluarga Zhao, tiba-tiba membuka mata mereka. Sebelum dia diingatkan, Zhao mungkin memiliki hidup dan mati, jadi dia sangat berhati-hati. Sekarang setelah saya merasakan napas ini, seluruh orang terkejut dan segera bergegas keluar rumah dan menyambutnya. Napas ini bukan mantel darah, tetapi Yesuan. Mata pembakaran, mata ilusi, serangan jarak jauh Yesuan pada leluhur Zhao. Yang terakhir gemetar dan bersiap untuk melawan, tetapi punggungnya dipukul dengan keras. Engah, leluhur keluarga Zhao menyemburkan darah, dan mereka tidak dapat mengetahui mengapa mereka diserang. Dia berbalik dan menemukan bahwa 3 tuan dari 3 Fientin Zhao sebenarnya sedang turun tangan. Mengapa? Leluhur Zhao tidak dapat mengetahuinya, tetapi dia mengerti saat berikutnya. Hei, kendalikan kesuksesan. Yesuan sekarang berusia 6 tahun di Fientin. Seperti leluhur keluarga Zhao, di bawah 2 faktor serangan spiritual dan serangan diam-diam, leluhur Zhao secara langsung dikendalikan oleh Yesuan. Berikan semua barang yang diberikan Zhao kepadaku. Yesuan segera memberi perintah kepada leluhur keluarga Zhao. Meskipun barang-barang Zhao sudah tidak terlihat, itu adalah poin untuk dapat sedikit ditingkatkan. Bagaimanapun, apa yang harus mereka hadapi selanjutnya, tetapi hal yang sangat besar. Reinkarnasi, pakaian darah Mo. Ya, Tuan. Leluhur keluarga Zhao segera membawa 3 tuan lainnya dari Fientin 5 dimensi dan memberitahu mereka untuk mengumpulkan barang-barang milik keluarga Zhao. Selama kamu berhasil membunuh pakaian darah Mo, maka Yesuan akan membawa mereka 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat manfaatnya. Masih butuh 1 atau 2 hari untuk jatuh ke dalam situasi 4 hari di Fientin, tetapi gadis ini mengatakan bahwa dia mempelajari trik baru, tidak tahu apa itu. Yesuan berpikir dalam hatinya,
dan buru-buru mengajukan sebuah kalimat. Orang lain dapat menggunakan kekuatan Viantin untuk memberkatimu dan meningkatkan kecepatanmu, tetapi trikku adalah untuk secara langsung meningkatkan kekuatan jiwamu. Jawabannya menjawab, meningkatkan kekuatan jiwaku secara langsung. Seberapa banyak yang bisa aku tingkatkan? Mata Yesuan berbinar. Hei, jika kamu berada di ranah tuan mudamu, aku mungkin dapat meningkatkan kekuatan jiwamu hingga 30%. 30% dari kekuatan jiwa. Setelah Yesuan mendengarkannya, bentuk tubuhnya juga bergetar, dan sungguh luar biasa bahwa kejatuhan itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan jiwa dari 6 seniman bela diri yang kuat meningkatkan kekuatan jiwa sebesar 30%, maka kekuatan Viantin Yesuan juga akan meningkat. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan kekuatan jiwa, tetapi juga meningkatkan mata yang menyala, mata ilusi dan efek mata. Yesuan dengan penasaran bertanya, bagus sekali, apa nama ini? Mata pesona. Keterampilan ini seharusnya tidak untuk memperkuat pesona. Bagaimana saya bisa meningkatkan kekuatan jiwa saya? Yesuan merasa sangat aneh. Dapat digunakan untuk pesona, tetapi juga untuk meningkatkan kekuatan jiwa, tetapi perlu istirahat sebentar setelah menggunakannya. Vol menjelaskan, jika kamu bisa, maka kamu akan terus berlatih. Jika kamu bisa menerobos sebelum pakaian berdarah itu terbunuh, peluang kita untuk menang akan lebih tinggi. Kata Yesuan, oke. Setelah beberapa saat, kekayaan seluruh keluarga Zhao jatuh ke kantong Yesuan. Meskipun banyak anggota keluarga Zhao tidak puas, mereka sangat senang untuk menyerahkan barang-barang setelah mendengar bahwa mereka akan dibayar kembali 10 kali lipat. Semua hal ini dicatat, dan setelah Yesuan membunuh pakaian berdarah itu, setelah menyelesaikan misi balas dendam, mereka akan memberi mereka 10 kali lipat lebih banyak. 10 kali lipat barang itu bukanlah barang bagi Yesuan. Namun, membunuh 3 pakaian berdarah adalah masalah besar. Bagaimanapun, pakaian berdarah Mo harus mati. Memanfaatkan pakaian berdarah Mo dan tidak membunuh keluarga Zhao, Yesuan juga cepat-cepat pergi, siap untuk pergi ke rumah uang terdekat untuk melihat. Jika keluarga uang aman, maka Yesuan akan mengendalikan semuanya. Jika keluarga uang telah binasa, Anda juga bisa bangun. Untuk moksi ini, Yesuan tidak tahu banyak tentangnya. Saya tidak tahu kapan Mo Xueyi dapat membunuh Zhao, jadi Yesuan harus bersiap. Dengan ranah Yesuan saat ini, hanya perlu beberapa jam untuk sampai ke rumah uang. Dia hanya berharap bahwa dalam beberapa jam ini, Momo tidak akan membunuh Zhao, dan uang terbaik akan aman. Dalam hal ini, peluangnya 1 poin lagi. Namun, semuanya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Di tengah perjalanannya ke rumah uang, dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang yang dia kendalikan telah meninggal. Ayo jatuh, seseorang telah meninggal, bagaimana situasinya? Yesuan buru-buru bertanya. Aku baik-baik saja. Aku bergegas menjawab. Alis Yesuan berkerut, dan dia merasakannya dengan hati-hati. Pria yang meninggal sebelumnya adalah 5 teratas dari Viantin Zhao. Sekarang keluarga Zhao, 4 orang ke atas dan ke atas di Viantin semuanya berada di bawahnya dan pria yang jatuh itu. Tuan Viantin 5 angka ini tidak mungkin buta. Maka hanya ada satu kemungkinan. Pakaian darah Mo, pasti ada mantel berdarah. Yesuan bergidik dan buru-buru menerobos kekosongan kembali ke Zhao. Namun, ketika dia memasuki pintu kehampaan, dia merasakan bahwa orang kedua telah meninggal. Teknik pembunuhan cepat seperti itu benar-benar hanya tersedia. Bagaimanapun, kehidupan masa lalu Mo Xueyi juga merupakan pembunuh yang tak tertandingi. Ketika Yesuan kembali ke Zhao, dia juga menggunakan mata persepsi untuk merasakan aliran. Mata persepsi dan pengetahuan spiritualnya cukup untuk mencakup seluruh keluarga Zhao, tetapi dia belum menemukan atmosfer kuat yang aneh. Kaisar yang dilapisi darah awalnya adalah Viantin berlipat 5, jadi kemeja Mo setidaknya ada 5 di Viantin, dan bahkan Viantin. Namun, Yesuan tidak mengetahuinya. Cara penyembunyian yang bagus dan kuat bukanlah pembunuh reinkarnasi. Yesuan menelan ludah, dan dengan cepat memberi perintah kepada orang-orang, sementara dia terjun ke langit dan menyapu dengan mata wawasan. Namun, dia baru saja terbang. Panggil, penjarahan dingin datang. Waktu, mata Yesuan melebar dan dia buru-buru menghindarinya. Engah, dengan suara teredam, dada Yesuan langsung tertusuk, tetapi untungnya dia bereaksi cepat dan tidak melukai jantungnya. Meskipun jantung bukan lagi kuncinya, mata abadi adalah rahasianya. Jika Anda tidak mengungkap rahasia ini,
Anda mungkin dapat menyelamatkan hidupnya di saat kritis, atau bahkan mengalahkannya. Lubang ini menusuk dinginnya dadanya. Dari sudut keluarga Zhao, Ye Xuan bergegas melihat melalui mata saat itu ditemukan dalam bayangan. Jika Anda melihatnya dengan mata telanjang, Anda tidak dapat melihatnya. Bahkan jika Anda adalah mata persepsi, Anda tidak merasakan napas ini. Sosok ini seperti terintegrasi ke dalam dinding. Jika seseorang berdiri di depan Anda, mungkin Anda tidak dapat menemukannya. Kenapa kamu? Suara yang familiar terdengar, dan orang-orang di sudut ini perlahan keluar. Orang ini adalah pakaian darah Mo. Pembunuh bayaran. Dia hanya merasakan aroma Ye Xuan, jadi dia membunuhnya secara langsung, tetapi tidak berharap untuk dihindari oleh Ye Xuan. Yang tidak dia duga adalah orang yang dia bunuh sekarang adalah Ye Xuan, yang sebelumnya dia identifikasi sebagai orang mati. Ye Xuan, sebenarnya masih hidup. Tidak, tidak mungkin. Aku jelas-jelas menghancurkan hatinya. Itu pasti saudara kembar. Mo Bloodcoat tidak percaya bahwa mereka telah kehilangan tangan mereka, dan bergegas mencari alasan untuk diri mereka sendiri. Pada saat ini, Ye Xuan angkat bicara. Kamu bilang, jika aku tidak mati, itu keahlianku. Ye Xuan menatap Mo Bloodcoat dan berkata dengan dingin. Benarkah kamu? Kamu tidak mati. Mo bertanya dengan wajah kosong. Siapa dia? Kehidupan masa lalu adalah pembunuh reinkarnasi yang tak tertandingi. Sejak debutnya, dia tidak pernah kehilangan tangannya sekalipun dan tidak pernah sekalipun. Namun, kali ini, dia benar-benar memecahkan rekor. Tentu saja tidak mati. Ye Xuan menjawab dengan dingin. Kau hanya bercanda, orang yang kubunuh hari itu, tetapi Vientiane berlipat 4, kau sudah berada di Vientiane, kau seharusnya menjadi saudara kembarnya. Mantel Mo berjabat tangan dalam jabat tangan, mengerutkan kening. Memang, bahkan jika itu orang lain, diperkirakan itu akan terjadi. Ketika Ye Xuan membunuh Kaisar Darah, tetapi Vientiane berlipat 3, dan kemudian menerobos ke 4 elemen Vientiane, tetapi ia terbangun dan mewariskan ingatan darah. Dalam beberapa hari, bahkan dari situasi 4 kali lipat di Vientiane, ke situasi 6 kali lipat di Vientiane, bahkan jika itu adalah Mo Xueyi sendiri, itu tidak dapat dilakukan. Aku tidak punya saudara kembar. Pada hari itu, kau kehilangan tanganmu sendiri. Aku juga menerobos ke 6 hal di Vientiane. Kata Ye Xuan. Mo Xueyi mendengar ini dan terdiam. Pada saat ini, percakapan mereka juga jatuh ke telinga orang-orang di sekitar mereka. Kelompok orang saat ini dengan cepat dievakuasi dari tempat itu, bahkan keluarga Zhao. Pada saat yang sama, para master itu juga dengan cepat bergegas. Aku tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun, aku tidak pernah kehilangan tanganku sekalipun. Setelah reinkarnasi, aku memecahkan rekor. Aku telah mengatakan bahwa aku telah menghitung, aku akan dibunuh jika aku masih hidup, jika aku dapat bertahan hidup setelah pukulan. Aku tidak akan memulai lagi. Mantel darah Mo juga merupakan orang yang telah mengalami angin dan ombak besar, dan mengakui kesalahannya sendiri untuk membuatnya lebih kuat. Dia juga ceroboh tentang serangan itu, hanya setelah dia tidak tahu itu adalah Ye Xuan.